Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan bertemu lagi di dalam persekutuan pemahaman Alkitab yang terselenggara pada hari ini. Shalom Bapak, Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baik, Abi. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saat ini diberkati oleh Tuhan dan dalam keadaan sehat-sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan memasuki pemahaman Alkitab pada saat ini dan sejenak kita akan melakukan saat teduh. Saat teduh dimulai. Cukup. Kita akan membuka dengan bernyanyi dan nyanyian ini satu permohonan kepada Tuhan supaya kita seperti apa yang Tuhan harapkan, diberi hati yang seperti hati Tuhan dan yang penuh dengan belas kasihan seperti juga Tuhan memberi kasih setia kepada kita. Dengan judul Berikanku Hati, kita pujikan bersama-sama. Bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Jikalau pada saat ini Engkau perkenankan kami bersekutu kembali di dalam rangka menyelenggarakan persekutuan pemahaman Alkitab pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat
yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini dari pagi hingga malam ini. Tuhan Allah Bapa kami mohon berkat-Mu juga untuk saudara-saudara kami, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara warga GKJ Sabdo Mulyo. Sekiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya. Tuhan berkati mereka yang bekerja, Tuhan berkati mereka yang di rumah, Tuhan berkati mereka yang melakukan pendidikan. Sekiranya apa yang mereka lakukan pada diri masing-masing menyenangkan dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan memberkati kami semua, sehingga setiap firman yang kami dengarkan boleh menjadikan iman kepercayaan kami tumbuh semakin subur. Terkhusus saat ini Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Pendeta Dani Arianto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sekiranya apa yang sudah dipersiapkan Engkau berkati, sehingga yang terucap hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Demikian juga kami yang mendengarkan, sekiranya Tuhan berkati dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti serta dapat melakukan di dalam kehidupan kami keseharian. Tuhan Allah Bapa kami serahkan persekutuan pemahaman Alkitab pada malam hari ini hanya di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu kasih kepada kita. Tuhan itu setia kepada kita dan kasih-Nya itu tidak berubah, kekal selama-lamanya, sehingga kita terlindungi di dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 34 ayat 1 dan yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dhani Arianto. Monggo Pak, dipersilakan. Terima kasih Bapak Subianto yang telah memimpin pujian pada PA di malam hari ini. Terima kasih kepada Om Andi, juga jauh-jauh dari Semarang sekarang meluangkan waktu untuk mengadakan pemahaman Alkitab secara online. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai 34. Kitab Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai 34. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masih memasuki di dalam minggu-minggu di bulan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang yang bernama Mike Kuloks. Ia mengemukakan bahwa pemaafan merupakan seperangkat motivasi untuk mengubah seorang untuk tidak membalas dendam atau meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti, serta meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak yang menyakiti. Konsiliasi itu cara menyelesaikan konflik. Ya. Nah, dalam upaya pemaafan itu terdapat keputusan untuk melepaskan rasa sakit. Bapak Ibu pernah tersakiti enggak hatinya? Pernah ya.
Pernah berusaha untuk memaafkan atau mengampuni? Ya tentu pernah lah ya sebagai orang Kristen ya. Apalagi Jemaat GKJ Sabdo Mulyo gitu ya. Pemurah ya, pemaaf. Ketika kita berupaya untuk memaafkan atau mengampuni, bersamaan dengan itu kita juga belajar untuk melepaskan rasa sakit hati. Belajar untuk tidak mengingat-ingat kesalahan daripada sesama kita. Dan itu ya tidak gampang Bapak Ibu, itu butuh proses, butuh waktu. Tetapi paling tidak kita sebagai umat Tuhan, kita punya niat. Kita punya keputusan untuk mau memaafkan. Nah, keputusan untuk memaafkan ternyata belum tentu mengurangi rasa sakit hati. Ya. Namun dengan keputusan tersebut kita sudah berniat untuk tidak menyimpan rasa sakit hati ini. Nah, setelah menyatakan pengampunan, mungkin kita masih punya perasaan negatif terhadap orang yang telah menyakiti kita. Paling tidak ada sedikit trauma gitu ya, dan kira-kira rodok jaga jarak itu. Nah, karena sudah pernah ya tersakiti. Nah, Bapak Ibu itu wajar dalam kehidupan kita. Nah, mengapa demikian? Sebab pengampunan bukan merupakan masalah perasaan saja. Pengampunan menyangkut suatu niat atau kemauan. Nah, keputusan untuk mengampuni berarti merupakan keputusan untuk mengasihi. Lawan kata dari mengasihi adalah membenci. Sedangkan kebencian merupakan akar dari segala keinginan menyimpan kemarahan, dendam, bahkan balas dendam. Nah, semua itu bermuara pada tindakan melukai. Ya. Bapak Ibu, kalau panjenengan semua rutin, rajin beribadah minggu, seringkali dalam ibadah minggu kita diajak untuk marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Ya, ketika kita menaikkan doa Bapa kami, kita juga diajak menghayati dan mengamini doa Bapa kami itu dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah tentang pengampunan. Di dalam doa Bapa kami kita diingatkan bahwa dalam doa itu Tuhan Yesus mengajak para murid untuk berdoa mohon pengampunan kepada Allah Bapa. Karena hanya Allah Bapa yang sanggup menghapuskan, mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa yang telah kita lakukan. Selain daripada itu, saat kita memohon ampun, Tuhan Yesus juga mengajak agar setiap orang yang memohon ampun juga mau untuk mengampuni orang yang bersalah. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapa kami. Ketika kita mengatakan kalimat itu, apakah betul-betul kita menghayati dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, pengampunan harus diwujud nyatakan. Maka pada Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini berlaku hukum restoratif, yang artinya korban dipulihkan, orang bersalah dikoreksi dan mengakui kesalahannya, dan dari situ ada upaya berpulih bersama. Ya. Yang satu minta maaf, yang satu mau mengampuni. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi di awal, dalam kitab Injil Matius 18 ayat 23 sampai 34.
berisi perumpamaan tentang pengampunan. Nah, ini membantu kita dalam memahami maksud Tuhan Yesus tentang mengampuni. Dalam perumpamaan itu diceritakan ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Tetapi memperoleh anugerah dari Tuhan, dari raja tersebut bahwa seluruh hutangnya 10.000 talenta itu dihapuskan atau dianggap lunas. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa talenta adalah satuan mata uang tertinggi pada waktu itu. Satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah seorang buruh, upah seorang pekerja dalam satu hari. Andaikan saja di zaman sekarang upah buruh satu hari, upah pekerja satu hari itu adalah 100.000, ya, 100.000. Maka satu talenta adalah berapa tadi? 6.000 kalikan 100.000. Setelah dihitung ada 600 juta rupiah. Satu talenta ya. 600 juta rupiah. Padahal itu hutangnya berapa? 10.000 talenta. Kalikan 10.000. Berarti 6 triliun rupiah. Wah. Piye carane buruh kerja mati-matian harus nyaur utang 6 triliun rupiah. Mungkin kita juga mengandaikan, wong atasnya buruh kok ndek utang 600 triliun iki meh dinggo ngopo itu ya. Ya tapi kita tidak usah mikir jauh itu karena esensinya tidak di situ. Yang ditekankan di sini adalah berapa lama hamba itu akan bekerja mengumpulkan uang yang cukup untuk membayar hutang 10.000 talenta. Enggak akan bisa. Oleh karena itu raja tadi menyampaikan ya jual saja hamba itu. Istrinya, anak-anaknya juga dijual untuk bayar hutang. Tapi setelah ia berlutut memohon ampun, maka raja itu memberikan belas kasihan dan hutang yang sangat banyak itu dihapuskan. Intinya di sini, orang tidak mungkin bisa membayar hutang. Sang raja memiliki belas kasihan dan menghapuskan begitu saja. Mengampuni. Tidak usah membayar hutang lagi. Itu suatu apa? Anugerah. Itu suatu anugerah yang sangat besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, ceritanya tidak cukup di sini. Ada cerita selanjutnya. Hamba yang telah memperoleh anugerah yang amat besar itu ketemu sama temannya di jalan. Yang punya utang 100 dinar. Ya. 100 dinar dikalikan berapa? 100.000. Ada 10 juta. Ya. Wah kelingan. Wah ini punya utang ya ini 100 dinar. Dia mencekik, memaksa temannya untuk segera melunasi utangnya. Meskipun temannya sudah minta ampun, minta waktu tapi tidak diberi. Dia tidak beri ampun. Bahkan temannya dimasukkan dalam penjara sampai melunaskan hutangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, rupanya hamba ini, orang ini tidak mengerti apa itu kasih karunia pengampunan dari sang raja. Ia tidak bisa menerapkannya kepada temannya sendiri yang hutangnya jauh lebih sedikit daripada yang ia miliki. Nah, dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa mungkin kita memandang kesalahan orang lain itu lebih besar.
Sehingga tidak ada kata ampun bagi teman, bagi saudara kita. Kita lupa Bapak Ibu bahwa kesalahan kita, dosa kita itu sangatlah besar di hadapan Tuhan. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha, dengan amal, ibadah, persembahan kita tidak bisa. Maka Tuhan senantiasa memberikan anugerah pengampunan bagi kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mau seperti hamba yang tidak tahu mengucap syukur dan tidak tahu berbelas kasihan dalam perumpamaan tadi? Karena ketika kita memandang kesalahan orang lain amat besar dan kita itu selalu memposisikan diri kita sebagai korban, maka terjadilah luka batin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengampunan merupakan perilaku yang membawa dampak positif bila disertai dengan ketulusan dan kesungguhan untuk memperbaiki relasi di masa mendatang pada pihak-pihak yang terlibat. Nah, perwujudan akan hal itu harus tampak dalam ungkapan meminta maaf dan memberi maaf. Intinya bahwa mari kita diajak untuk hidup saling mengampuni. Ya. Mau minta maaf, mau memberi maaf. Dan jangan sampai perilaku kita itu juga menyakiti orang lain. Ya, kita harus jaga perilaku kita. Jangan sampai orang lain terluka karena mulut kita, karena tingkah laku, perbuatan kita. Ini juga harus hati-hati. Jangan hanya menuntut orang lain mau mengasihi, mengampuni, padahal kita membawa luka batin, membawa sakit hati pada teman-teman kita. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus menjaga kehidupan kita. Jangan sampai jadi batu sandungan, tapi jadilah berkat sukacita bagi sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya mengadakan penelitian di GKJ Sabtu Mulyo. Ya, ini penelitian kecil-kecilan saja ya. Penelitian yang cukup sederhana. Dari 50 kuesioner yang dibagikan kepada jemaat, yang balik pada saya itu 26 kuesioner. Dari 26 kuesioner tersebut didapati ada 14 jemaat yang pernah mengalami luka batin. Ya. Tetapi yang 12 jemaat merasa tidak pernah mengalami luka batin. Nah, setelah saya mempelajari, mengolah dari 14 kuesioner tersebut, hasilnya adalah jemaat yang mengalami luka batin itu berupa apa? Ia pernah merasa kecewa, dicela, dipermalukan, dimarahi, dilecehkan, dan difitnah. Rata-rata seperti itu. Ya. Artinya luka batin itu rata-rata melalui apa? Ucapan, ya, perkataan. Maka hati-hati dengan ucapan atau perkataan kita. Jangan sampai menyakiti teman, ya, menimbulkan luka batin. Nah, ketika jemaat mengalami luka batin tersebut, maka mereka mengalami perasaan kecewa, jengkel, sedih, takut. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Ada juga yang marah dan sakit hati. Pada saat hal itu terjadi, mereka merasa stres, marah, diam, kaget, ya, sedih. Ada yang mau introspeksi diri dan emosi. Ya. Hampir tidak ada jemaat yang mau menceritakan luka batinnya kepada pendeta. Entah pendetanya sekarang atau pendetanya yang dulu ya. Tidak ada. Ada juga satu yang mau cerita. Nah, ini ada beberapa kemungkinan, mungkin mereka malu atau tidak berani menyampaikan persoalannya kepada pendeta,
atau itu merasa tidak perlu, atau mungkin ya memang dia nggak percaya sama pendeta itu ya. Ya makanya nggak cerita-cerita ya. Tapi meskipun demikian mereka mau untuk menceritakan persoalannya kepada istrinya atau suaminya atau anggota keluarga atau teman. Nah yang penting mau menceritakan ya. Jangan sampai dindem sendiri, itu nanti kalau dindem sendiri bahaya, tidak ada sesuatu yang diungkapkan. Dan sebagian besar jemaat mau berinisiatif untuk berdamai dengan pihak-pihak atau dengan sesama yang menimbulkan luka batin. Nah ternyata luka batin itu berdampak pada kesehatan ya. Kita perhatikan di sini ada jemaat yang sulit BAB, buang air besar karena apa? Sakit hati. Sulit tidur. Nafsu makan berkurang, berat badan turun, kepala pusing ya, pikiran, tensi naik. Ya mengapa? Ya karena pikirannya terpusat pada masalah itu. Selalu mengingat perkataan yang menyakitkan. Loh, ini ya. Ingin membuktikan bahwa ia enggak salah. Ia benar. Dan selalu berpikir mengapa ini terus terjadi dan introspeksi diri. Nah Bapak Ibu dan Saudara, dari kuesioner jemaat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa luka batin ini ternyata tidak baik untuk pertumbuhan iman, untuk pertumbuhan rohani kita. Dan bahkan bisa berpengaruh pada kesehatan kita. Oleh karena itu pada saat ini kita diajak, mari jangan sampai kita menciptakan luka batin. Tetapi ciptakanlah damai sejahtera paling tidak dimulai dari diri kita sendiri. Salah satunya dengan menjalani hidup penuh syukur atas anugerah Allah dan memiliki hati yang mengampuni. Kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang baik, berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik. Jangan sampai menjadi batu sandungan bagi sesama. Karena ini akan menimbulkan luka batin. Dan dampaknya enggak baik untuk kehidupan kita bergereja atau bermasyarakat, bekerja dimanapun kita berada. Sekali lagi bahwa sebagian besar luka batin ini terjadi karena perkataan. Oleh karena itu sekali lagi hati-hatilah di dalam menjaga tutur kata kita. Jangan sampai melalui tutur kata kita hati sama kita terluka, tersakiti, tapi biarlah melalui ucapan kita itu bisa menjadi berkat, penghiburan, motivasi, dan semangat bagi sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang telah kami lakukan dalam penelitian yang sangat sederhana ini tidak disengaja, itu temanya sama dengan tema-tema bulan keluarga ya, tentang perasaan, tentang pemulihan, tentang luka batin. Padahal ini tidak kencan ya, tidak nyontek ya, tapi ya mungkin ini karya Tuhan supaya kita mendapatkan suatu pemulihan di dalam Kristus. Yang terakhir, mari kita menjaga kehidupan kita dengan baik, perkataan kita dengan baik, sebab perkataan itu timbulnya dari hati. Oleh karena itu penuhilah hati saudara dengan firman Tuhan, dengan suatu yang baik, sehingga kehidupan kita akan mendatangkan berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur berkat firman Tuhan pada hari ini. Kami diajak untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan.
kehidupan penuh syukur atas anugerah Tuhan, kehidupan yang saling mengampuni, kehidupan yang membawa berkat. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di manapun berada. Bagi jemaat Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya, diberikan kesehatan, kelancaran, penghasilan yang baik, dijauhkan dari segala godaan. Bagi anak-anak Tuhan yang sekolah, Tuhan berkati dalam sekolahnya, dalam belajarnya, kiranya itu semua boleh berguna bagi masa depannya. Tuhan, kami berdoa untuk para jemaat yang telah lanjut usia, Tuhan berkati di masa tua, diberikan penghiburan, sukacita, kehidupan yang menjadi teladan bagi anak dan cucu, dan terus menikmati kasih setia Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan tolong, berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan, kesembuhan, sehingga mereka boleh pulih dan beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Satu Mulyo di dalam berupaya untuk mengembalikan pinjaman ke Koperasi Sinode GKJ di Salatiga terkait dengan pengadaan tempat parkir gereja induk ini Bapa. Tuhan berkati, Tuhan berikan kelancaran melalui donatur, melalui persembahan jemaat, melalui berkat-berkat Tuhan yang mengalir di gereja ini, supaya gereja ini bisa mengembalikan pinjaman ke Koperasi Sinode GKJ di Salatiga dengan baik, dengan lancar. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ampunilah kami akan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Pak Bianto, renungan firman Tuhan dan doa sawat telah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Bianto dan Om Andi. Monggo. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah mengingatkan kepada kita ketika kita mengalami suatu luka, entah itu berakibat fatal atau tidak, yang jelas luka itu menyakitkan di hati kita. Secara fisik mungkin tidak kelihatan, tetapi secara batiniah itu sangat mengganggu di dalam kehidupan dan juga kesehatan hidup kita. Tetapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Tuhan itu akan melepaskan dosa-dosa kita, dan Tuhan akan memberikan pengampunan di dalam hidup kita ketika kita berpaling dan memohon kepada Tuhan. Nyanyian terindah pada penutup persekutuan pemahaman Alkitab pada malam hari ini menceritakan dengan judul Sejauh Timur dari Barat. Ini adalah ungkapan yang ada pelanggaran maupun salah dan dosa, maka Tuhan akan menghilangkan dosa-dosa kita dan membuang jauh-jauh, serta tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Namun demikian, satu catatan lagi, ketika Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita, kita harus setia dan setiap saat kita tidak melakukan pelanggaran lagi. Demikian, dan kita akan menyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Monggo Mas Adi. Sejauh timur dari barat, Engkau
selesai sudah persekutuan pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita taat pada aturan pemerintah, taat pada prokes atau apa? Protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun dan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Ketika tidak ada keperluan yang penting, kita tetap di rumah. Itu akan membuat kita berangsur-angsur menjadi sehat, dan keadaan pandemi saat ini semoga saja tetap segera berakhir, dengan harapan ketika pandemi sudah berakhir kita akan bebas melaksanakan ibadah kita, ibadah tatap muka maupun pemahaman Alkitab seperti yang dulu-dulu terlaksana. Demikian kita berpisah satu sama lain. Selamat berpisah. Tuhan memberkati.